Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya banggakan, yang insyaallah Allah merahmati kita, Allah menaungi, malaikat-malaikat menaungi arasy-Nya turun ke bumi, yang di langit berduyun-duyun ingin mendengarkan kalam-kalam Allah, ingin mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, ingin mendengarkan kalam-kalam yang indah. Malaikat pun ingin sama belajar dengan kita. Jadi kalau ibu yang kasar, bayangin bisa melihat malaikat. Cuma sepertinya belum ada ya, belum ada yang bisa kasar. Ada satu dua makhluk Allah, banyak yang kasar, bisa melihat makhluk-makhluk gaib Allah yang kadang-kadang diperlihatkan, kadang-kadang ditutup. Begitu. Ibu boleh dibuka, yang nggak punya kitab Riyadhus Shalihinnya dibuka surat Al-Ghasyiyah. Di Riyadhus Shalihin pun itu hanya sepenggalan ayatnya. Yang komplit di Al-Ghasyiyah. Nanti kita akan mengenal Allah dengan ciptaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah dengan ciptaannya. Karena kadang ada orang yang mengenal Allah langsung beriman, tidak harus dengan melihat ciptaan Allah. Dikasih tahu langsung aja yakin gitu. Tapi ada yang nggak dikasih tahu juga, istilahnya nggak usah pakai logika, nggak usah pakai akal yang tinggi juga bisa. Jadi baru dengar langsung yakin gitu. Ya Allah, langsung bergetar, langsung merasakan ada sesuatu yang enak gitu masuk ke dalam kalbunya dia. Ada orang-orang yang beriman yang hanya mendengar langsung yakin. Nggak usah dipakein tuh buktinya ini, tuh bukti mana buktinya, nggak usah. Ada yang ini orang awam pun bisa seperti ini. Nggak usah orang pintar gitu Bu. Nggak usah harus dia kuliah dulu atau SMA dulu, SMP dulu. Mungkin selevel SD pun ketika dikasih tahu langsung yakin aja gitu. Begitu. Jadi maka ada istilah di dalam An-Nabiyil Ummi. Pernah dengar ya Bu ya? Nabi itu ummi. Nabi ummi itu artinya ketika seseorang diberitakan terhadap suatu ayat, dia itu nggak harus selalu titelnya tinggi gitu Bu. Nggak sekolah pun bisa langsung iman, bisa langsung percaya kepada Allah. Contohnya Rasulullah sekolah nggak Bu? Rasulullah itu ummi. Nah, di sini mengindikasikan untuk iman kepada Allah tidak harus orang itu pintar dulu, dapat gelar dulu, sekolah dulu, enggak. Tidak harus begitu orang beriman itu. Di sini di dalam ayat ini, ketika seseorang dikenalkan oleh Allah untuk bertafakkur, tujuannya apa? Dengan dia tafakur, tujuannya supaya dia beriman kepada emang ada apa sih di dalamnya sehingga dia beriman kepada Allah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini karya Imam An-Nawawi,
dikatakan di dalam Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21 ya. Tapi di sini dibacakan ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ayat sebelumnya nanti akan saya bacakan ya. Nah, bagaimana, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung ditancapkan gitu, ditegakkan, dipasangkan ke bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Nah, makanya ada yang bilang bumi datar. Nah, ini ayatnya. Fadzakir innama anta muzakkir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Jadi ayat sebelumnya itu kan begini Bu, yang tentang di ayat yang ke-10 dikatakan ayat ke nah, kita tentang surga dulu ya Bu ya. Ayat ke-10, fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi, la tasma'u fiha laghiyah, yang tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Jadi Allah memperingatkan kepada orang-orang kafir, surga itu tempatnya mulia loh, kata Allah begitu. Surga itu tempatnya tinggi, dan surga hanya dimasuki oleh orang-orang yang mulia. Itu intinya Bu. Surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang tinggi akhlaknya, tinggi keimanannya. Kemudian di dalamnya itu apa? Di dalamnya tidak ada perkataan yang tidak berguna. Tidak ada gibah, tidak ada fitnah, tidak ada gosip. Coba bayangkan Ibu kalau di dunia 1 jam berusaha tidak ngomong yang enggak baik gitu sama orang ya. Kita tapi dalam keadaan ngobrol, ada aja kan jatuh sedikit mah apa kek? Mungkin tidak fitnah, mungkin tidak gibah, tapi hal-hal yang kurang berguna kadang dikeluarin. Ngomongin baju di mall itu bisa 10 menit. Tahu nggak, saya keliling-keliling ke mall, udah nyari yang ada pitanya, nggak cocok juga, nyari lagi ke sebelah sini, dapat, beli 2, pulang-pulang ternyata yang enak yang ini. Nah, diomongin kayak gitu kan, itu kurang berguna Bu. Nah, di dalam 1 jam kehidupan kita, pasti kita ada aja terjerumusnya ke hal-hal seperti itu gitu. Nah, Allah menginformasikan di dalam Al-Quran ini bahwa kalau di surga itu nggak ada kata-kata seperti itu gitu. Kata-katanya semuanya berkualitas, bermanfaat. Kok bisa bermanfaat ya? Nanti Ibu. Mereka bertasbih ya Bu? Bertasbih, bertahmid. Kenapa? Tujuan seseorang ke surga ada namanya surga yang paling tinggi. Surga untuk ketemu dengan liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah. Orang yang di surga paling bawah, paling rendah, dia akan berusaha untuk mencapai naik ke surga yang tertinggi untuk bertemu dengan Allah. Karena itulah kenikmatan dan keindahan yang tertinggi. Jadi di surga nanti kita akan belajar mengenal Allah. Baru dengar juga Bu? Di surga kita akan belajar mengenal, Masya Allah. Di surga itu Bu, kenapa? Ternyata tipikal ilmu itu menyenangkan. Maka ilmu ditempatkan tetap di surga. Ilmu apa dulu? Ilmu mengenal Allah. Jadi orang yang belum mengenal Allah tapi dia orangnya baik, maka ditempatkannya di surga di bawah yang tertinggi.
ketika orang-orang yang mengenal Allah bisa melihat Allah, yang tidak mengenal Allah, belum mengenal Allah, maka dia akan belajar untuk mengenal Allah. Jadi di sana itu ada halakoh ilmu. Ada halakoh ilmu. Nah, nantilah ya Bu ya, nanti dicarikan saya sumbernya dari mana, apa gitu ya, kitabnya apa. Dikasih tahu juga kita kadang kurang mudeng, karena nggak bisa bacanya juga ya Bu ya. Nah kan ada ayat Al-Qur'annya ya, kata kalau kita puasa itu pertama kebahagiaan farhatani, orang yang berpuasa itu dua farhatan, dua kebahagiaan. Satu ketika dia berbuka, satu ketika bertemu dengan. Emang semua orang akan bertemu dengan Allah? Enggak, hanya orang di dunia yang mengenal Allah, dia akan langsung ketemu. Terus bagaimana orang-orang yang di bawah? Orang-orang yang masuk surga yang tidak sampai ketemu Allah, dia akan belajar bagaimana mengenal Allah. Belajar dulu. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Jangan kamu mengatakan, jangan kamu mengambil tindakan, jangan kamu bersikap, bertindak tanduk, tindak tanduk ya. Pokoknya jangan melakukan sesuatu kalau kagak tahu ilmunya. Sampai kalau kita ingin ketemu Allah itu harus tahu ilmunya. Kita enaknya kalau masuk surga bisa semaunya gitu Bu. Enggak Bu, di surga kan bertingkat-tingkat sesuai dengan amal. Ternyata ya begitu ya. Itu kalau ngaji tuh ilmunya luas Bu. Ibu kalau nggak ngaji di rumah nggak tahu. Benar, saya mah yakin kalau nggak ngaji nggak tahu. Saya juga ngomong begini karena saya ngaji. Oh begitu, anak saya bilang begini, kan nanti di surga minta apa aja Ed? Nggak bisa. Kamu nggak rajin baca ini, kamu nggak rajin ngamalin ini, kamu nggak rajin begini begitu gitu. Apalagi nggak sabar, enak aja pengen ketemu Allah. Hai Pak, bahas panjang ya Bu ya. Kita terusin ini aja, nanti ketemu lagi pembahasan ini Bu. Keterangannya. Jadi di surga itu tidak ada kata-kata yang tidak berguna. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Ibu kalau jalan-jalan ke gunung, ini kan kita diajak berpikir ya. Kalau jalan-jalan ke gunung, Ibu cuma lihat pepohonan doang, kagak ada mata airnya, apalagi suka disebut-sebut orang curug 1000 gitu ya, ada curugnya. Kan gak sempurna ya Bu ya. Pemandangannya kurang enak, kurang sedap, kurang lengkap. Maka Allah memberikan informasi kepada kita bahwa di surga itu banyak curug-curug, ada curug 12.000, mungkin ada 1.000, ada 20.000, pokoknya indah kamu. Kita terusin. Fiha sururum marfu'ah, dan gelas-gelas ya yang yang itu apa Bu artinya? Terletak di dekatnya wa aqwabum maudu'ah. Ibu, kalau kita lagi haus, lagi tidur malam ya, itu kalau suruh turun dulu malas nggak Bu? Malas. Pengennya itu ada di sebelah kita ya. Tapi kalau ada air minum, air apa-apa, tinggal geleng sambil telekan gitu kan, enak begitu. Nah seperti itu. Wa namariku masufufah, dan bantal jadi sandaran. Jadi kenikmatan dunia itu Bu, di tempat tidur di samping tuh udah minuman tersedia, ada bantal yang bisa kita bertelekan, masya Allah ya. Wazarabi mabsusah, dan dari permadani yang terhampar. Terusin. Baru ini diinformasikan kepada orang-orang kafir tentang ayat ini, tapi mereka nggak beriman juga Bu. Karena apa? Mungkin karena dia meminta bukti. Mana buktinya sih Allah itu ada? Mana buktinya supaya saya iman kepada Allah? Itu kan urusan nanti. Jangankan zaman dulu Bu, orang kafir Quraisy itu
Iya, tidak begitu percaya, ragu. Orang sekarang banyak ateis itu kan, kenapa dia ateis? Saya tidak percaya kalau tidak bisa dilihat, begitu kan? Akhirnya apa? Allah memberikan bukti yang nyata yang ada di depan kita, yang ada di depan dia. Di Mekah itu yang paling banyak berseliweran, Bu, bukti yang bisa dilihat dengan mata kepala sendiri dengan panca indera. Dan bukti itu seharusnya orang tidak ada yang tidak menyangka lagi. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimanakah Allah menciptakan? Bagaimana unta itu diciptakan? Kenapa dengan unta, Bu? Kalau di dalam bahasa Arab, Bu ya, itu di dalam kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bahasanya sangat tinggi. Bahasa itu dibilang dia tinggi dan disebut bahasa yang baik, yang hebat, yang mulia, itu pasti punya dua unsur. Yang pertama, bahasanya baku, benar. Benar, diucapkan, disebutkannya benar gitu. Enggak bikin orang puyeng terus salah gitu, enggak. Bagaimana Allah menciptakan unta? Bagaimana unta diciptakan? Yang kedua, bahasanya tidak jelimet. Coba kalau Allah nyontohin bagaimana singa yang gagah diciptakan, di depan dia nggak ada singa, harus ke hutan dulu belantara gitu. Atau bagaimana yang enggol-enggol di pantai, pinguin ya? Pinguin diciptakan. Saya suka, Bu, dengan pinguin. Kenapa? Masya Allah, itu luar biasa, Allah ngasih rahman rahimnya ke dia. Berapa mil, Bu? 100 mil ya dia jalan buat ngasih makan anaknya. Pagi berangkat, sore datang dicekokin anaknya. Luar biasa. Tapi kalau dicontohin pinguin di depan orang itu kan gak ada, susah. Coba lihat bagaimana Allah menciptakan gitu ya. Jadi bahasa yang hebat itu terdiri dari dua. Satu, bahasanya benar, baku. Yang kedua, mudah dimengerti. Bahasanya benar, tapi ngomongnya tinggi. Zaman sekarang, Bu, orang itu supaya dibilang intelek, supaya dibilang pinter, ngomongnya hebat-hebat. Kalau ingin mengenal Allah harus punya pengetahuan melihat sesuatu yang intangible. Ibu ngerti gak intangible? Gak ngerti. Yang bisa dilihat oleh panca indera mata gitu. Gak usah pakai bahasa gitu. Kecuali di orang-orang pendidikan juga ya. Ibu-ibu, setelah saya melihat sesuatu diukur dengan kacamata kita itu harus memberikan edukasi yang bisa mengambil testimoni yang tinggi. Ibu ngerti nggak? Edukasi apa itu? Berarti bahasa yang diucapkan oleh orang-orang yang sok-sokan tadi itu bukan bahasa yang tinggi, Bu. Walaupun kelihatannya tinggi, hebat, enggak hebat. Jadi bahasa yang hebat itu, bahasa yang mulia itu, pertama bahasanya benar, baku. Emang bisa familiar di masyarakat itu, kemudian mudah untuk dipahami. Jadi kalau ngomong sama orang itu yang mudah dipahami, jangan karena gaya-gayaan gitu. Sekarang kayak begini, Bu, ada mahasiswi di pedesaan gitu kan, kaumnya kan kaum awam. Jangan pakai bahasa pendidikan. Yang nonton jangan ngomong. Apa yang diomongin ya? Makanya saya Jangan bahasa gitu. Bahasa orang yang kita datangi. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah kalian dengan yang diajak bicara sesuai dengan akalnya dia. Tapi kadang-kadang saya juga suka bawa bahasa ilmiah ya, sedikit-sedikit ibu-ibu testimoni kayak gitu kan. Nanti lama-lama ibu juga pinter, Bu. Tapi nggak semuanya pakai bahasa ilmiah.
Saya juga nggak bisa, Bu. Ya bisanya dikit-dikit lah gitu. Nah, jadi artinya itu ya Bu ya. Kenapa unta? Nah, tadinya saya mau bawa laptop, ini kecil-kecil banget laptopnya. Dibawa anak saya acara. Pertama ya Ibu. Jadi kalau unta itu kan ada di depan rumah mereka, kadang-kadang jalan. Dan mereka merasakan manfaatnya luar biasa dengan unta tersebut Bu. Pertama, unta itu memiliki apa namanya? Kantung badan yang bisa dibawa kemana-mana untuk membawa diri kita. Ketika kita tidak tidak mencukupi untuk minuman kita, karena kan biasanya di sana itu perjalanan jauh, haus dan sebagainya. Ibu, unta itu susunya bisa diperah di perjalanan, di tengah perjalanan kita kehabisan air minum Bu. Diperah kemudian diminum. Ternyata nutrisi air susu unta itu lebih tinggi daripada susu sapi. Di antara susu yang terbaik adalah minum susu unta 1 gelas itu sama dengan contohnya minum susu sapi 10 gelas gitu Bu. Perbandingannya. Jadi dia nutrisinya tinggi, vitaminnya tinggi, semua yang ada kandungan di dalam unta adalah luar biasa. Jadi kalau kita kekurangan, dia itu bisa memberikan manfaat untuk jadi tunggangan, bisa memberikan manfaat buat yang menunggangnya gitu. Bayangin, coba kalau mobil Bu. Kalau mobil gimana? Bisa nggak ngasih minum kita? kita yang kasih minum bensin. Harus isi bensin. Udah gitu, unta itu dagingnya bisa ketika seorang pengembara kelaparan belum sampai ke daerah tujuan, unta bisa disembelih, bisa dimakan. Mobil bisa nggak Bu? Masya Allah. Itu suruh lihat Allah itu ke orang-orang kafir Quraisy Arab yang waktu itu. Coba lihat unta, bagaimana Allah menciptakan unta tersebut. Itu baru dari susu, dia bisa menunggangi, bisa membawa barang berapa ratus kilo, melebihi berat badannya dia. Kalau mobil wajar bisa bawa, mobil kecil ya, 200 kilo, 400 kilo wajar, 500 kilo, 600 kilo, karena gede kan bentuknya. Unta berapa ratus kilo Bu yang dia bisa bawa? 400 sampai 500 kilogram yang dia bawa. Maka kan di unta itu di belakang penuh ya, di depan juga sampai tinggi gitu. Masya Allah dia kuat Bu tunggangannya. Yang lainnya Bu, itu baru susunya, tunggangannya, bisa dimakan dagingnya. Apalagi Bu, unta itu betul, telapak kakinya ramping, tinggi, tapi telapak kakinya lebar. Kenapa dia lebar Bu? Karena dia jalan di padang, dia bisa naik batu-batu yang terjal, bisa juga di padang pasir karena telapak kakinya lebar dan tebal. Kemudian si telapak kakinya ini jadi penyeimbang. Di padang pasir Bu, kalau lagi badai itu kan bisa jadi gunung, tapi dia bisa menyeimbangkan, nggak ngebros ke bawah gitu Bu. Saya baca di internet dan saya mendengar ini dari kitab karya tafsirnya At-Tabari. Keutamaan, ada hampir 20 keutamaan kelebihan kehebatannya unta yang Allah ciptakan. Salah satunya itu tadi, apa namanya Bu? Telapak kakinya ya. Kemudian mata unta Bu, bulunya panjang-panjang. Dan unta itu matanya ketika ada badai pasir, matanya menutup. Tapi dia bisa jalan, hebat nggak Bu? Dengan apa? Karena dia bisa menembus cahaya mata unta itu. Jadi walaupun ketutup, dia masih bisa melihat. Dan dia matanya seperti mikroskop. Jadi yang kecil bisa dengan alat yang Allah ciptakan,
Ketika ada badai pasir atau hujan es atau hujan atau dan sebagainya, dia tutup matanya, dia tetap masih bisa berjalan. Kemudian bulunya kan unta panjang-panjang ya, tapi saya belum pernah lihat, saya lihat di internet. Saya deketin, gedein gitu. Sih, Masya Allah, itu bulunya panjang. Itu untuk menutup pasir. Pasir, iya. Kalau ada badai, Masya Allah. Ditutup lagi matanya, dia bisa jalan. Jalannya unta berapa kilometer per jam, Bu? Kalau dia bawa barang 40 kilometer sehari. 40 kilometer, Bu, dia bisa. Kalau tidak bawa barang, dia bisa berlari. Berapa kilometer, Bu? Hampir sama dengan mobil, 80 kilometer per jam. Masya Allah. Cepet ya, makanya tingginya kan ramping kakinya ya. Banyak sekali, Bu. Udah gitu unta itu kalau minum berapa liter, Bu? 115 liter dalam 15 menit. Seruput, seruput, seruput gitu. Kalau kita udah kayak apa ya? Masya Allah, Bu. 8-9 galon air. Kemudian unta ketika di perjalanan dia bisa berbulan-bulan tahan nggak minum air, 1 bulan, 3 minggu atau 1 bulan kuat dia nggak bisa minum. Di mana air itu disimpan? Bukan di perut. Salah. Airnya itu ngalir di aliran darah dia. Aliran darahnya mengeluarkan nutrisi, maka akan menimbun lemak di punuknya. Lemak yang ditimbun bukan air, Bu, tapi hebatnya kekuasaan Allah. Masya Allah, Bu, saya mempelajari ini merinding banget. Masya Allah, gimana kita nggak kufur nikmat ya kalau nggak lihat ini. Ketika unta berjalan nggak ada minuman kan di padang pasir, dia bisa mengeluarkan air dari lemak yang ada di punuknya. Maka ketika unta habis minum, punuknya membesar. Bukan air, Bu. Jadi di dalam tubuhnya tercipta lemak. Jadi lemak yang keluar di sini. Jadi daging yang sirloin itu, tahu Ibu sirloin. Itu kalau kita beli daging itu yang paling mahal kan, karena ada lemak-lemaknya enaknya luar biasa, lembut lagi. Itu di situ, Bu. Itu di sini unta itu bisa 30-40 kilo, Bu. Ketika dia dehidrasi, si lemak tadi akan mengeluarkan cairan ke seluruh tubuhnya. Mengeluarkan cairan. Yang 115 liter itu kemana? Kekuasaan Allah. Mengalir aja semua di tubuhnya. Tapi kok nggak kelihatan? Nggak tahu, Allah itu yang kuasa. Itu sedikit-sedikit di jalan. Unta, Bu, 1 bulan tidak minum, tahan dia kan. 1/4 badannya akan hilang, menyusut, tapi kekuatannya sama tetap. Kalau kita nggak makan 3 hari, kelihatan kepos ini udah gitu ya. Udah nggak ada. Itu unta 1 bulan menyusut badannya yang tadinya gemuk, ininya punuknya doang, Bu, yang hilang. Itu 40 kilo hilang itu. Tapi dia masih kuat terus karena dipompa oleh Sang Maha Pencipta. Masya Allah. Iya. Terus apanya, Bu? Lubang hidung unta. Jadi kalau di sini ibu-ibu sampai enggak merasa takjub ya, tidak merasa tersentuh dengan ciptaan Allah unta. Aduh, jangan sampai dipertanyakan bagaimana kita mengenal Allah. Ibu, unta lubang hidungnya, ketika ada badai pasir nutup. Kita kalau ditutup bisa napas enggak, Bu? Kan udara itu ekstrim ya. Bisa ada musim salju, musim es, musim dingin. Kalau di padang pasir itu, Bu, yang hidupnya di laut di mana? Dekat laut rumahnya. Kalau pagi kan panas ya, siang panas. Kalau malam dingin. Kebalik begitu pun di padang pasir, Bu. Siang panasnya luar biasa. Itu unta, Bu. Ketika dia panas atau ketika ada debu atau dan sebagainya, hidungnya nutup dia. Iya, nutup.
nanti kebuka lagi, menutup lagi. Kemudian kerangka otaknya itu ketika ada udara panas, dia bisa jadi stabilizer, ngatur pendingin, bisa jadi dingin, bisa jadi panas. Ketika udara siang panas, dia mengeluarkan stabilizer AC, dingin. Ini otaknya, tempurung otaknya. Kemudian ketika malam dingin, dia bisa mengeluarkan stabilizer panas. Masya Allah. Jadi dia bisa hidup di mana aja. Allah ciptakan itu unta. Coba kalau mobil kita kalau udah panas, mati kan? Gak bisa. Ini belum bu, ini belum bu, tapi ini udah menurut saya udah luar biasa. Ada inti dari pembelajarannya buat kita, bukan di sini intinya. Cuma Allah ini hanya menyentil sedikit buat manusia. Coba lihat unta, lubang hitungnya, bentuk tengkoraknya, kemudian bibirnya, lidahnya. Unta itu kan tebal ya bu ya, tebal kan? Kadang-kadang sebelum saya mempelajari ini saya lihat unta jijik amat sih tebal. Kan lihat keragunan ya. Sekarang ibu kalau keragunan coba lihat unta, perhatikan detailnya. Bibirnya tebal. Kenapa? Karena unta untuk memakan makanan yang keras. Kenapa? Karena di padang pasir nggak ada makanan bu, kecuali apa yang ada? Pohon kaktus. Jadi makanannya unta itu pohon kaktus bu. Ketika di padang, kaktus kan berduri. Tapi karena Allah ciptakan dia bibirnya tebal seperti besi, tebal bu. Unta itu lidahnya juga keras, tebal. Jadi dia makan kaktus ya santai aja. Yang penting dia kenyang. Kita bisa nggak makan gitu? Nggak bisa. Iya. Bibir lidahnya unta itu, masya Allah, lehernya panjang. Jadi unta itu dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya nggak ada yang disia-siakan oleh Allah. Ada manfaatnya. Apa bu? Lehernya kan panjang ya. Karena di Arab itu kadang-kadang kan ini gurun ya, gunung gitu ya, tinggi. Jadi dia bisa yang tinggi, menjangkau yang tinggi. Kemudian kadang ada di lembah, bisa menjangkau yang di bawah. Kemudian ada yang lebih hebat bu, dari lehernya itu kan ramping ya. Lehernya itu bisa jadi navigasi, penunjuk arah, angin kemana. Kayak gini, tahu bahaya di mana. Dia tahu. Oh di sebelah kanan bahaya saya, di sebelah kiri. Badannya nggak usah muter. Gak kayak kita, apalagi kalau udah berumur ya bu ya. Nggak muter, harus ke muslihat dulu datang. Mau nyalain kipas angin bu, saya printer di sini. Dipaksa gitu, oh ini yang printer. Unta enggak bu, ramping. Kemudian dengan rampingnya lehernya dia, itu menyeimbangkan kecepatan larinya unta. Lari unta bisa lari bu 80 km per jam, berarti sama dengan kendaraan. Benar nggak bu? Masya Allah. Udah gitu bu, perutnya unta, dengkulnya unta itu tebal bu. Kenapa? Ketika udara panas menyengat, kalau orang mungkin kebakar langsung hitam deh di padang pasir 45 derajat Celcius gitu. Unta tiduran di pasir dia nggak ngapa-ngapain, santai aja dia begini. Kenapa? Kulitnya tebal, kulit perutnya. Ibu nanti kalau saya jadi pengen ke Ragunan lagi lihat unta, perhatiin gitu. Kalau kesana kan belum ya bu ya. Nanti kalau kesana ibu perhatiin unta di situ. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Perhatiin bu, dengkulnya unta keras. Kenapa? Unta itu kan kata Rasulullah, kalau kamu sholat jangan seperti suka dengkulnya dulu. Tapi kadang-kadang ketika Rasulullah sudah berumur, Rasulullah kadang-kadang pakai ini dulu ya, kadang-kadang pakai ini dulu gitu. Kenapa? Tergantung umur juga kita ya. Cuma kalau bisa nggak ini dulu apa? Nah itu dulu, tangan dulu ya, bawah gitu. Tapi kita biasanya apa dulu? Enggak dilarang sih, Rasulullah juga nyentuhin dua-duanya. Artinya unta itu kan suka gedeprek gitu ya, duduk gitu ya. Saya lihat tuh kalau di begini unta itu ya, dia kan berdiri ya, suka gini dulu kan, gini, nah gitu kan. Unta itu binatang yang sangat anut dan penurut. Maka di dalam hadis Rasulullah, jadilah kalian seperti unta yang dicocok hidungnya.
jadilah kalian unta. Kenapa? Unta itu orangnya pasrah, berserah diri kepada majikannya. Kata majikannya duduk, duduk. Kata majikannya suruh berdiri, berdiri. Suruh duduk lagi, berdiri, berdiri lagi. Gak ada dia protes. Wahai Tuhan, saya udah pegel kok. Suruh duduk, suruh berdiri. Enggak, dia mau. Kalau sama yang pegangannya dia, berdiri, berdiri, duduk, duduk, jongkok, jongkok. Suruh ke sini, ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri, ke kiri. Kalau kita yang bukan berbiasa komunikasi sama unta, yang nggak ngerti. Nggak ngerti apaan sama. Gitu. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah, jadilah kalian tuh seperti unta. Bisa lari ya, bukan 80 km, 60 km per jam. Masya Allah. Kemudian Ibu, apa lagi dari unta? Sudah, hidung sudah, bulunya tebal ya, karena udara panas. Maka dia butuh untuk menghindari dari sinar ultraviolet gitu ya. Kalau kita kan ibu-ibu ya ditutup atau pakai apa ya? Pelembab. Pakai apa lagi Bu? Serum ya supaya enggak. Kalau kita enggak usah Bu. Dia udah tebal kulitnya, udah tebal bulunya. Terus di antara daging unta yang termahal justru yang ada di yang paling banyak yang mengandung tadi itu sirloin ya, lemaknya dagingnya daging lemak gitu Bu, justru ada di punuknya unta itu ya. Makanya kalau ada orang ini di Allah itu sebenarnya menyindir kepada manusia. Hai manusia, unta aku ciptakan di tempat yang tandus dengan segala rupa yang aku berikan. Namanya apa ya namanya Bu? Ini tangan gunanya apa? Ini semua punya aktivitas apa ya namanya? Fungsi. HP ini punya ada WA, ada bisa Facebook, aplikasi. Aku ciptakan unta dengan berbagai aplikasi dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan sempurna. Sekarang pertanyaannya Ibu, supaya kita berpikir Bu, lebih hebat unta dengan yang tadi kehebatannya atau manusia yang diciptakan oleh Allah? Ayatnya ada yang tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebaik-baik rupa, paling hebat segala macamnya, sebaik-baik makhluk, paling hebat cara berpikirnya, paling diberikan kemampuan aplikasi yang luar biasa dibanding unta tadi. Ayatnya ada yang tahu Bu? Surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah nyata aku ciptakan manusia itu sebaik-baik makhlukku. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dengan tubuh yang ada pada diri kita, dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu lebih hebat daripada unta. Jadi kenapa kita masih suka ngeluh Bu kalau lagi kekurangan rizki? Apakah unta pernah ngeluh Bu? Ada badai pasir, ada badai panas, ada dingin, ada kekurangan makanan. Kan itu tercukupi semua Bu bilang itu di dalam tubuhnya. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia lebih hebat daripada unta. Sekarang kita berpikir Bu, kenapa kita masih suka ngeluh? Unta enggak ngeluh. Padahal aplikasi yang Allah berikan dalam tubuh kita itu lebih hebat. Kita enggak punya uang, kurang makanan, kita dikasih akal, otak oleh Allah supaya mencari nafkah. Emang kalau kita keluar nggak dapat Bu? Pasti dapat. Kita usaha nggak dapat? Pasti dapat. Kenapa kita ngeluh?
Itu maksudnya begitu, Allah ingin memberikan umpama analogi kepada kita. Unta itu binatang yang penurut di antara makhluk Allah, yang jadi tunggangan paling penurut. Dengan aplikasi yang Allah berikan keseluruhannya di dalam tubuh unta. Kita pernah ibu dilempar ke padang pasir nggak dikasih apa-apa? Kita kan nggak pernah kan? Tapi unta kerjaannya tiap hari oleh Allah dilempar ke tengah gurun pasir, bawa orang, bawa tunggangan dan sebagainya. Kita di sekeliling kita, kalau kita jualan masih laku, ada orang yang mau beli. Kalaupun kita kekurangan uang, kita masih punya di tabungan. Kalaupun kita tidak punya aset, masih ada rumah atap. Kalaupun kita tidak punya rumah pribadi, mungkin kita masih bisa ngontrak. Yang penting bisa tidur nyenyak. Tapi kenapa manusia banyak berkeluh kesah? Manusia banyak tidak bersyukur kepada Allah, padahal dia diberikan oleh Allah kemampuan yang lebih hebat daripada unta tadi. Jadi itulah manusia ya. Tempatnya mengeluh, tempatnya protes. Ya Allah, kenapa sih saya begini